Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di mana saja saudara berada. Jumpa lagi bersama saya dalam acara penyegaran rohani. Dan melalui video ini saya mau mengajak kita semua untuk mengesampingkan kesibukan kita dan memberi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita akan mulai persekutuan kita pada kesempatan ini dan saya ajak kita untuk mengawalinya dengan memuji Tuhan terlebih dahulu. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kini saatnya saya ajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca bagian Alkitab dan merenungkannya, saya ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk bersekutu denganmu, dan kini saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, urapi kami, kuduskan kami, dan beri kami hikmat untuk mengerti firman Tuhan yang kami baca dan renungkan. Dan Roh Kudus berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami siap menerima firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan dan renungan firman Tuhan pada kesempatan ini terambil dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama. Pengkhotbah 12 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kitab Pengkhotbah adalah sebuah kitab syair atau disebut juga dengan literatur hikmat yang di dalamnya menyinggung soal arti kehidupan, juga nasihat-nasihat tentang bagaimana seharusnya manusia hidup. Kita juga menemukan tentang hikmat
dan juga kesia-siaan dalam hidup, dan masih banyak lagi topik-topik lain yang kita temukan di dalam kitab ini. Nah, teks yang baru saja kita baca adalah nasihat tentang anak-anak muda untuk ingat Tuhan selagi masih muda. Tentunya bukan hanya orang muda yang harus ingat Tuhan, tetapi semua manusia dari semua kelompok umur harus belajar untuk ingat akan Tuhan selama hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 hal penting yang menjadi renungan kita pada kesempatan ini terkait mengapa kita harus selalu ingat Tuhan. Hal yang pertama adalah manusia hidup dalam ruang dan waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Dan ruang waktu yang ditentukan Tuhan bagi manusia itu begitu terbatas. Ada saatnya kita lahir, ada saatnya kita muda dan energik, tapi ada saatnya kita menjadi tua dan tidak banyak berbuat apa-apa, bahkan menunggu untuk dipanggil pulang oleh Tuhan. Karena itu jika ada kesempatan Tuhan berikan kepada kita, selagi kita masih kuat, mari kita gunakan kesempatan yang ada untuk mencari Tuhan. Di dalam ayat 2 sampai dengan ayat 8, kitab Pengkhotbah pasal 12 ini, kehidupan manusia dari muda sampai tua, bahkan sampai meninggal, itu digambarkan dengan beberapa kiasan. Misalnya matahari mulai gelap, orang kuat membungkuk, penglihatan kabur, jalan tertutup, suara melemah, takut tinggi, takut di jalan, nafsu makan berkurang, dan akhirnya berpulang ke rumah yang kekal. Nah, gambaran-gambaran ini menunjukkan bahwa manusia itu hidup dalam ruang dan waktu yang terbatas. Nah, karena itu, selama kita masih muda, masih kuat, masih energik, marilah kita melayani Tuhan, marilah kita hidup mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Sebab ada saatnya kita menjadi tua dan terbatas dalam banyak hal, bahkan ada saatnya kita meninggal, kita kembali kepada Sang Pencipta. Kebenaran yang kedua adalah bahwa menjadi tidak bijak jika kita ingat Tuhan di saat kita sudah tua, susah, dan menderita. Perhatikan klausa di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Dikatakan, sebelum tiba hari yang malang, di mana tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Klausa itu menunjukkan bahwa ada saatnya kita menjadi tua, susah, dan menderita karena faktor usia. Nah, karena itu jangan tunggu nanti sudah tua, jangan tunggu sudah susah, sudah menderita, baru kita ingat Tuhan atau baru kita cari Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90, di sana Alkitab berkata bahwa usia manusia itu 70 tahun, jika kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah penderitaan. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari dengan hidup kita yang masih kuat, yang masih energik ini, kita belajar untuk ingat akan Tuhan. Apa artinya ingat Tuhan? Ingat Tuhan itu artinya hidup mendekatkan diri kita selalu dengan Tuhan. Hidup beribadah, merenungkan firman Tuhan, ingat jalan-jalan Tuhan dan hidup di dalamnya. Ingat perintah Tuhan dan taati. Nah, itu yang harus kita lakukan selama kita masih hidup, terutama
saat kita masih kuat. Bukan pada saat kita sudah tidak kuat lagi, pada saat kita sudah terbaring di ranjang rumah sakit, baru kemudian kita ingat Tuhan. Itu sama dengan membuang sampah hidup kita untuk Tuhan. Yang baik kita nikmati, sisanya yang sudah menjadi rongsokan, baru kita berikan kepada Tuhan. Itu hal yang salah. Itu hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, jangan hidup dengan sia-sia. Jangan menjadi orang yang terlambat mencari Tuhan. Ingatlah Tuhan. Hiduplah beribadah kepada Tuhan. Melayani Tuhan. Sebelum tiba hari-hari yang malang, di mana tidak ada kesenangan bagi kita di dalam. Itulah ciri orang yang bijaksana. Hal yang ketiga yang menjadi renungan kita adalah semua manusia akan diperhadapkan dengan pengadilan akhir. Nah, untuk alasan inilah maka kita harus belajar untuk menggunakan hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengkhotbah pasal 12, khususnya pada ayat yang ke-13 dan ayat 14, Alkitab berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa semua manusia akan diperhadapkan dengan pengadilan akhir. Tuhan akan menghakimi semua manusia. Menghakimi setiap perbuatan kita yang tersembunyi. Apakah itu baik, apakah itu jahat. Tidak ada yang tertutup, tersembunyi, yang tidak bisa disingkapkan. Ibrani 4 ayat 13 Alkitab berkata, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Sadarlah Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa semua manusia akan diperhadapkan dengan yang pertama adalah neraka bagi mereka yang hidup melupakan Tuhan selama hidupnya, dan surga bagi mereka yang mencari dan melayani Tuhan selama hidup. Karena itu bijaklah untuk menggunakan hidup ini. Bijaklah di dalam saudara dan saya memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Gunakanlah hidup saudara dan saya yang Tuhan anugerahkan dan setiap kesempatan yang ada untuk hidup bagi Tuhan sebelum terlambat. Agar ketika tiba penghakiman Tuhan, kita semua bisa mempertanggungjawabkan hidup kita dan segala perbuatan kita dengan benar di hadapan Tuhan Hakim yang adil itu. Demikianlah 3 hal penting yang menjadi renungan buat kita semua. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kini saatnya saya ajak kita semua untuk arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita akan berdoa. Bagi saudara-saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami tantangan dan pergumulan hidup, saya ajak kita untuk datang kepada Tuhan dengan iman, sebab kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kesempatan yang baik Tuhan berikan buat kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami agar kami selalu ingat Tuhan,
selalu hidup mencari Tuhan dan melayani Tuhan selama kami hidup di dunia ini. Hamba berdoa secara khusus bagi mereka yang mungkin seringkali melupakan Tuhan dalam hidup mereka, tidak memperdulikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan ampuni mereka, dan Tuhan ingatkan mereka selalu untuk menggunakan seluruh hidup mereka bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba juga berdoa buat setiap mereka yang mungkin saat ini sedang mengalami tantangan, persoalan, kesulitan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa, biarlah Tuhan menyatakan kuasa-Nya di dalam hidup mereka. Kami percaya saat mereka datang pada Tuhan dengan iman, mereka akan menerima pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian perjumpaan kita. Dan jangan lupa ikuti terus penyegaran rohani melalui channel YouTube kami. Dan kami ingatkan, jika saudara diberkati, jangan lupa saudara share atau bagikan sebanyak-banyaknya kepada sebanyak mungkin orang, supaya mereka juga diberkati melalui acara ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Ini doa kami kepadamu Tuhan, agar Kau mengajarkan kami hari-hari hidup kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara katakan, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, amin. Hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu pimpin kami, di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus kami, Yesus kami bersyukur padamu. Mulialah nama